So setelah gua adain voting kemarin, yap, yang ini kebanyakan dari kalian itu pada voting buat bikin video manga romance versi full tuh. Jadi ya, gua turutin kemauan kalian. Di video kali ini gua bakal bahas manga yang berjudul Mayonaka Heartbloom chapter pertama. So kalau gitu, ayo kita mulai. Manga dibuka dengan memperlihatkan seorang guru yang sedang mengumumkan bahwa mulai hari itu SMA Putri dan SMA Putra Furin akan menjadi sekolah gabungan. Dan tepat sebelum memulai perkenalan, seorang cowok berteriak dan menegur sensei tersebut karena beliau salah mengucap kata. Yap, betul banget. Ini adalah sang MC kita, Yamabuki Arisu, seorang cowok yang selalu mengutamakan kesempurnaan. Namun di tingkat kesempurnaan itu dia cuma kurang 1% saja untuk menjadi lebih sempurna. Dan untuk bisa menemukan 1% itu dia butuh bantuan para perempuan. Dia pun punya rencana aneh. Dia menyuruh semua cewek menghadap ke dia dan mengatakan "I bebas" di telinganya. Dan jelas itu membuat satu kelas bengong. Hal itu pun memancing amarah para cowok dan membuat jijik para cewek di kelas. Tapi tiba-tiba dia didatangi seorang cewek yang mendatanginya karena tahu tentang bisnis keluarga Yamabuki yang sangat sukses. Dia pun bertanya apakah 1% yang dia maksud adalah seorang pacar. Kalau benar begitu, maka dia mau mencalonkan diri. Sementara para cowok lain kaget, Arisu malah terlihat menganalisa sesuatu tentang perkataan cewek itu. Namun sebelum dia bisa menjelaskan, Arisu bilang kalau dia mau ke toilet. Karena dia adalah orang sempurna, jadi dia harus buang air setiap hari. Ketika Arisu hendak ke toilet, dia mendengar tentang teman-temannya yang membicarakannya. Di sini kita tahu bahwa Arisu selalu mencari keberadaan seorang perempuan, dan karena nggak tahu wajahnya, yang sedang dia cari-cari adalah suaranya. Tiba-tiba Arisu dikagetkan dengan suara notif di HP-nya yang ternyata cuma chat dari ibunya. Waktu berpindah ketika Arisu masih berumur 12 tahun. Diperlihatkan Arisu yang sedang menunggu sesuatu. Ketika dia masih SMP, dia sering mendengarkan sebuah streaming radio berjudul Mayonaka Heartbloom. Walaupun sedikit pendengar, Arisu sangat senang ketika mendengar percakapan tidak penting yang dilakukan Apollo. Dan tidak jarang juga terjadi obrolan santai antara mereka berdua. Namun yang menjadi ciri khasnya, Apollo selalu menggunakan kata template untuk menutup streamnya. Selamat malam, terima kasih untuk hari ini. Untuk semua pendengarku, tiba-tiba seorang gadis berbisik ke arah Arisu. Arisu yang kaget pun refleks menjauh. Kemudian Arisu yang penasaran bertanya tentang siapakah dirinya. Tapi gadis itu mengelak dan mengingatkan Arisu tentang toilet. Dan dengan dungoknya Arisu lari terbirit-birit menuju toilet. Scene berpindah ke kantin di mana Arisu berkumpul bersama teman-temannya. Di sini Arisu masih terbayang-bayang dengan suara gadis tadi yang sekilas mirip dengan Apollo-san. Namun karena sudah 3 tahun lamanya, dia masih ragu apakah orang itu benar-benar Apollo-san atau tidak. Beberapa saat kemudian terdengar suara siaran radio. Sementara teman-temannya membicarakan tentang siarannya, Arisu sangat shock dan bergegas untuk mendatangi ruang penyiaran. Di tengah perjalanan dia mengingat bahwa dia masih memiliki petunjuk tentang Apollo-san. Pertama, bisa dipastikan kalau usia mereka sama dan tinggal di daerah yang sama. Dan satu lagi, Apollo-san pernah bilang kalau dia ingin masuk ke sekolah putri yang bisa melihat laut dengan jelas. Dan dengan prediksi Arisu, dia menemukan 3 sekolah Furin Putri lah yang paling dekat dengan laut. Dan karena rumor penggabungan sekolah sampai ke telinga Arisu, dia langsung masuk ke sekolah ini tanpa mikir apapun. Setelah sampai ke ruang penyiaran, Arisu segera membuka pintu dan melihat terdapat 4 orang gadis yang ada di sana. Sontak hal itu membuat gaduh ketika penyiaran sedang berlangsung. Gila, seragamnya coy, poin gila. Oke, kembali ke laptop. Sesuai dugaan Arisu, jika suara gadis di lorong tadi sangat mirip dengan Apollo. Namun yang tak disangka, semua gadis di ruang itu juga memiliki suara yang sama seperti kualitas, intonasi, cara berbisik, dan suara ketika marah yang mirip dengan Apollo-san. Arisu pun ditanya apa alasan dia datang kemari. Karena Arisu kesini tanpa mikir panjang, jadi dia gak tahu bahwa masing-masing dari mereka ingin meraih pekerjaan di bidang suara. Seperti Shinobu yang ingin menjadi announcer, Iko yang ingin menjadi VTuber, Rika yang ingin menjadi seorang penyanyi, dan Nenek yang ingin menjadi seiyu atau pengisi suara. Arisu kembali mengingat bahwa Apollo juga pernah bilang jika dia menginginkan pekerjaan yang berkaitan dengan suara.
dan mimpinya benar-benar sama dengan yang mereka bicarakan. Dan ketika Arisu sedang asik melamun, dia kembali dikejutkan dengan Shinobu yang salah paham tentang perkenalannya di kelas. Lalu Arisu ditendang oleh nenek dan dicaci maki sebagai orang mesum. Kemudian Iko muncul dengan sebuah karakter yang berbicara di tabletnya. Dari belakang Rika menggodanya dan mengatakan apakah dia datang ke sini untuk bertemu dengannya. Namun dengan polosnya Arisu mengiyakan dan berkata kalau dia ingin mendengar suara Rika lagi. Tanpa basa-basi lagi Arisu segera mengatakan jika ada di antara mereka adalah Apollo, tolong angkat tangan. Namun tak disangka reaksi mereka aneh, seolah-olah tidak ada Apollo di antara mereka. Arisu segera menyadari bahwa Apollo sedang menyembunyikan identitasnya. Setelah itu Arisu diusir karena siaran akan dimulai ulang. Namun tepat setelah membuka pintu, terdapat banyak cewek yang marah di hadapan Arisu. Dan dengan cepat Arisu menutup kembali pintu dan bertanya apa yang telah terjadi. Ternyata sebelum gabungan sekolah, klub penyiaran sangat terkenal di kalangan perempuan, dan hal itu membuat Arisu kehilangan kesempatan untuk mendengar suara mereka berempat lagi. Bahwa dia menyadari kalau ada kelemahan fatal di klub ini, yaitu kurangnya peralatan. Dan dia berinisiatif untuk menyumbang peralatan baru jika dia diizinkan untuk masuk ke klub. Dan hal itu langsung disetujui oleh Shinobu, begitupun Rika. Dan begitulah Arisu menjadi ketua klub penyiaran. Namun karena nggak enak karena membuat Arisu mengeluarkan uang demi mereka, Rika membuat rencana aneh untuk membalasnya. Arisu yang shock langsung kabur meninggalkan ruang penyiaran sambil mengingat kenangannya dengan Apollo sambil salting tidak karuan. Scene berpindah ke ruang penyiaran di mana kita diperlihatkan tentang kesan mereka masing-masing tentang Arisu. Dan chapter ditutup dengan siluet Apollo-san yang senang karena Arisu mengambilinya. Dan ya, itu dia versi full chapter 1 dari manga Mayonaka Heartdul. Santai aja karena setelah video ini diupload, chapter 2 dari manga ini udah proses editing. So jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya dan adios.